saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Syahwat kekuasaan katanya. Ini ada satu model pemimpin di Indonesia yang menurut saya bisa menjadi benchmark bagi para pemimpin yang lain. Pemimpin ini saat ini sudah tidak lagi punya kekuasaan formal, sudah tidak secara legal menjadi pemimpin, tetapi dia meskipun sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang menjelek-jelekkan dia, yang menyudutkan dia, yang memojokkan dia, itu masih ada saja dan semakin banyak. Ya, pemimpin itu adalah Joko Widodo. Saya kebetulan seorang pemimpin perusahaan, ya, saya termasuk yang saya menjadikan Jokowi ini sebagai satu model pemimpin yang bisa menjadi cermin buat kita semua sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Jokowi ini sejak dia menjadi pemimpin itu sudah disudutkan, diberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Dia disebut-sebut sebagai anaknya PKI, ibunya disebut-sebut sebagai tokoh Gerwani, ya. Kemudian dia juga dianggap punya ijazah palsu. Kemudian pada pilkada, pilpres kemarin, ya, dia dianggap sebagai orang yang memanipulasi keputusan MK, ya. Kemudian anaknya dianggap sebagai anak haram konstitusi. Yang terakhir dia dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin korup di dunia oleh salah satu LSM internasional, yang belakangan LSM itu mengklarifikasi, ya, apa yang dia rilis, ya. Intinya diklarifikasi dan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti, ya, terkait dengan Joko Widodo. Nah, yang perlu kita jadikan cermin sebagai seorang pemimpin adalah apa? Jokowi ini meskipun disudutkan, dijelek-jelekan, dinarasikan yang negatif, ya, dia tetap tidak bergeming, dia tetap tidak merespon semuanya itu. Dia tetap fokus bekerja. Ya, ini yang disebut sebagai pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa itu tatak, ya. Dia tetap bekerja, yang penting dia membuktikan dengan kerja nyata. Tidak mudah pemimpin itu punya mental seperti ini, ya. Jadi dia tidak responsif, ya. Dan menurut saya Jokowi ini termasuk tipe pemimpin yang dia menerapkan 3 hal, ya, dalam nasihat-nasihat orang bijak, ya, di Jawa, filosofi Jawa, ya. Apa? Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, dan ojo ndelok sing gak perlu didelok. Jadi sebagai seorang pemimpin rupanya dia menerapkan filosofi itu. Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, ojo ndelok apa sing gak perlu didelok, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Jangan melihat. Kemudian apa yang tidak perlu dilihat. Terakhir, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno. Jangan mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Serangan dari dalam negeri sudah melalui mulut si Hasto yang cengeng itu, dan melalui buzzer-buzzer banteng yang dikerahkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Ternyata tidak ada yang mampu satupun. Dan ada lagi serangan baru dari luar negeri melalui OCCRV yang menobatkan Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 2 di dunia. Dan banyak sekali yang mengatakan Ternak Mulyono panik. Tidak ada kata panik buat kita sebagai Ternak Mulyono. Justru kalianlah yang panik, ya, para gerombolan sakit hati ini. Dari dalam negeri sudah tidak mampu dan mengambil dari luar negeri lewat OCCRV. Dan tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba berita itu menghilang dari halaman OCCRV. Dan tiba-tiba juga OCCRV ini memberikan klarifikasi kalau tidak ada bukti untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 2 di dunia. Pak Jokowi pernah memberikan pesan yang sangat menohok. Ayo, yang kurang biar dikumplitin. Ya, dari dalam negeri sudah, dari luar negeri sudah. Kita tunggu dari serangan dari luar angkasa. Mana? Ayo kita tunggu lagi serangan-serangan kalian, ya. Tunggu yang dari luar angkasa, kayaknya belum ini.
Terus, apakah serangan-serangan kalian ini ya mampu mempengaruhi rakyat yang ada di pedesaan ya, terutama di Indonesia bagian timur sana ya, seperti NTT, Papua, Sulawesi. Mereka itu tidak akan pernah terpengaruh oleh fitnahan-fitnahan atau hoax-hoax yang kalian sebarkan. Mereka ini sekarang justru sedang menikmati hasil pembangunan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Seperti puluhan bendungan yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk mereka rakyat-rakyat yang ada di Indonesia bagian timur. Mereka ini sangat menikmati, terutama bendungan yang terbesar yang ada di Makassar, yang mampu mengairi ribuan hektar persawahan dan juga membuat tambak-tambak ikan. Ini justru menambah penghasilan buat mereka. Dan puluhan jalan tol ya, yang mempermudah perjalanan logistik dari dalam desa ke luar desa. Jadi fitnahan atau hoax-hoax kalian itu tidak akan pernah mampu untuk menjatuhkan Pak Jokowi di depan mereka. Mereka itu sekarang justru sedang menikmati apa yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi untuk mereka, para masyarakat yang ada di Indonesia bagian timur. Masyarakat Indonesia bagian timur ini justru sangat berterima kasih terhadap Pak Jokowi. Jadi ya, coba ya kalian bikin lagi ini hoax-hoax baru ya, seperti Pak Jokowi mengatakan, ayo yang kurang biar dikumplitin. Sekarang kita tunggu serangan dari luar angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, baru saja ya OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebuah lembaga asing merilis ya 10 pemimpin korup di dunia. Dan yang bikin kita kaget sekaligus kecewa adalah masuknya mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden ke-7 Bapak Jokowi, yang masuk di dalam ya daftar presiden atau pemimpin terkorup di dunia ya. Saya mencoba memberikan opini, saya mencoba memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua, teman-teman semuanya. Apa yang disampaikan oleh OCCRP ini bisa jadi ini sebuah fitnah ya, atau pencemaran nama baik. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya ya, ketika seseorang ditetapkan sebagai koruptor, artinya ya, orang tersebut melanggar pasal 2 atau pasal 3 di Undang-Undang Tipikor, dan ada kerugian negara ya, bukan potensi tapi ada kerugian negara yang ditimbulkan, dan itu harus ada 2 alat bukti teman-teman semuanya. Ini bagaimana mungkin sebuah lembaga asing ya menentukan seseorang ya terkorup hanya dengan sebuah polling ya. Macam mana negara kita ya, negara yang mempunyai hukum ya ditentukan dengan polling gitu. Ini sangat tidak bagus, dan ini sangat tentunya mencoreng kedaulatan negara kita ya. Lembaga asing mampu ya menetapkan seseorang korup hanya dengan sebuah polling ya. Jika lembaga asing itu ada perwakilan di Indonesia, tentunya kita bisa melaporkan sebenarnya OCCRP ini sebagai bentuk sebuah pencemaran nama baik, sebagai bentuk upaya fitnah yang ditujukan kepada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan saya sepakat ini tidak bisa dibiarkan teman-teman semuanya. Karena apa? Negara kita ini mempunyai aturan undang-undang terkait dengan penetapan seseorang ini menjadi koruptor ya. Ada undang-undang tipikor ya. Dan menentukan seseorang menjadi koruptor itu bukan hanya sekedar dari polling ya, tapi harus ada 2 alat bukti bahwa seseorang tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka sebuah korupsi ya. Jadi upaya hukum, saya pikir pemerintah Indonesia harus melindungi ya mantan Presiden Indonesia yang ke-7, dan harus berani bersuara ya,
bahwa itu adalah sebuah pencemaran nama baik, itu sebuah fitnah yang mengganggu kedaulatan, mengganggu hukum yang telah disepakati bersama dan ditetapkan, yang juga berlaku di Republik Indonesia ini, teman-teman semuanya. Jadi ketika pemerintah diam saja, tentunya kita sebagai negara yang berdaulat ini diejek oleh lembaga asing sekelas OCCRP, ya, yang mampu menetapkan seseorang pemimpin atau mantan presiden menjadi orang yang terkorup, ya, dengan polling-polling dan survei mereka katanya. Kita juga perlu menyampaikan keberatan itu, saya pikir, pemerintah Indonesia, karena meskipun Presiden Jokowi sudah mantan, ya, ini adalah simbol-simbol negara yang tentunya harus kita bela, harus kita hargai kedudukannya sebagai seorang mantan presiden, gitu. Ini sebuah opini dari saya. Sekali lagi, saya tidak membela siapa-siapa, akan tetapi mencoba mendudukan permasalahan, ya. Kalaupun misalkan seseorang dituduh sebagai orang yang korup, sebagai koruptor, itu tentunya ada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sekedar hanya dari polling. Ini sangat bahaya, sekali lagi bukan hanya sekedar dari polling. Demikian opini dan pencerahan dari sahabat Wong Cilik. Semoga masyarakat bisa memahami, dan semoga masyarakat juga bisa berpikir jernih terhadap informasi-informasi yang hoax, ya, informasi-informasi yang tentunya tidak benar, dan informasi-informasi yang menjurus perpecahan, bahkan hanya sekedar fitnah belaka oleh lembaga asing sekelas OCCRP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.